Meski Kementerian Hukum dan HAM sudah menerbitkan SK kepengurusan Golkar Agung Laksono, kisruh di tubuh Partai Beringin belum juga berakhir. Golkar hasil Munas Bali kini menggugat keputusan Kemenkumham ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Babak tambahan kisruh Golkar, demikian topik The Headlines kali ini, dan sudah hadir di studio politikus dari Golkar dari dua kubu, yakni Agung Gunanjar Sudarsa dan Irsyad Sudiro. Dan hadir pula Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, serta Arif Zulkifli, pemimpin redaksi Tempo. Bapak-bapak, selamat datang di The Headlines. Bang Don, ini babak tambahan, babak baru. Saya merasa ini eskalasinya makin besar dan tensinya makin tinggi. Dan ini sudah jadi posisi kalah menang, tidak ada lagi negosiasi. Apakah? Ya, ini mungkin injury time untuk kemudian sudden death. Kalau masih ada begitu. Tetapi saya ingin memperlihatkan satu hal, sebetulnya kalau lihat kubu Agung Laksono masih mati-matian menyerukan supaya tidak ada dan bisa ditampung semua, kemudian DPD bisa ikut, lalu kemudian ARB mengambil jalur hukum, DPR gunakan hak angket. Ini pertanda bahwa Golkar belum mau pisah satu sama lain sebetulnya. Kalau lihat proses ini, bandingkan dengan proses bagaimana PKPI muncul, bagaimana Hanura muncul, bagaimana Nasdem muncul, kan tidak mengikuti proses-proses ini. Ini agak berbeda kali ini, tapi kan tetap tinggal tunggu waktu seperti apa. Dua kubu masih mencintai Golkar. Kelihatannya begitu. Ya, saya kira ini kan turbulensi yang biasa ya dalam tubuh Golkar. Golkar tuh saya kira dari tahun ke tahun, dari periode pemilihan ke periode pemilihan yang lain selalu ada battle seperti itu. Ini memang mungkin yang paling panjang, Bang Don ya. Yang biasanya pergi, yang ini tidak ada, Ya, belum ada yang pergi sejauh ini dan ribut. Saya kira karena kedua-duanya juga tokoh senior dan kedua-duanya punya pengikut. Dan yang paling penting, kedua-duanya berupaya untuk mencari pengaruh di pemerintahan. Dua-duanya berusaha berpengaruh di pemerintahan. Dua kubu, walaupun nyata-nyata yang sekarang satu kubu di tempat. Saya mau bilang, dua-duanya berusaha untuk masuk ke dalam pemerintahan, berpengaruh ke pemerintahan. Saya boleh ke Pak Irsyad dulu, senior di Golkar soalnya. Kalau pemerintahan itu memang merupakan suatu muara dari pengabdian melalui jalur politik, pemerintahan yang sah, begitu. Walaupun kadang-kadang kita harus mengkritisi pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat itu Pak sendiri. Irsyad, tapi betulkah anggapan Arif tadi bahwa kedua kubu, paling tidak sekarang ini kubunya Pak Ical gitu, apakah juga ingin berpengaruh besar dalam pemerintahan? Kalau yang kami lakukan, terutama melalui koalisi Merah Putih, itu sudah ada kebersamaan dalam sikap sebagai kelompok atau sebagai kekuatan politik. Saya boleh bilang oposisi, begitukah? Dalam hal pemerintah melakukan kebijakan yang bertentangan dengan gagasan untuk mensejahterakan rakyat, tentu itu akan kita tentang bisa-bisa. Tapi kalau sebaliknya untuk rakyat, kita bantu. Orang mengistilahkan penyeimbang gitu ya. Pak Agung bagaimana? Pak Irsyad buka kesempatan juga loh. Pak Irsyad ini senior saya, punya pengalaman panjang di tahun 99. Kita keluar dari kondisi yang sangat kritis, dikejar-kejar. Nah, dalam konteks headline hari ini, saya ingin menyatakan bahwa sebetulnya ini sudah ending dari sebuah proses perjalanan yang cukup panjang. Kader-kader Golkar ini kader-kader yang sudah terbiasa, terlatih, teruji. Ketika sesuatu persoalan itu selesai, formal, dia selesai dengan sendirinya. Sebetulnya, kalau nggak ada urusannya dengan koalisi Merah Putih, maaf nih Pak, udah selesai. Maksudnya ada pihak luar kemudian yang membuat perseteruan itu tidak selesai. Sebetulnya kalau mau jujur, kalau nggak ada urusannya dengan koalisi Merah Putih, udah selesai Pak. Pihak luar itu hanya KMP atau ada orang lain? Menurut hemat saya, pada posisi kami hari ini, kami melihat Golkar yang berhadapan dengan kami itu ada di KMP. Jadi tidak, dan kami tidak Golkar melihat, Bapak ada di mana? kami tidak ada di mana-mana. Nah, kan gitu. Tidak juga. Golkar itu dalam keputusan kami itu jelas bahwa kami keluar dari KMP dan kami tidak ke KIH. Tapi kami menjadi partai pendukung pemerintah sesuai dengan doktrin karya dan kekaryaan.
Jadi Iya. sebetulnya nggak ada persoalan. Dan kalau artinya tinggal sedikit lagi persoalan. Nah persoalannya makanya ada diangket, lalu ke TUN. Tapi kan satu hal yang harus juga dipahami oleh kami, bahwa keputusan pemerintah itu tidak ada istilah inkrah dan tidak inkrah. Ya eksekutorial. Dengan norma publik. Ini tinggal sedikit lagi kata Pak Sedikit Agung, lagi. tapi riaknya kemana-mana, Bang. Ya saya termasuk ya tadi kan saya bilang bahwa ini akan sudden death. Memang Sudden tinggal death, sedikit lagi untuk tetap satu atau itu Sudah. bedanya atau akan bisa. ada lagi Golkar baru. Cuman beda karakter dengan pengembangbiakan Golkar pada munas-munas sebelumnya, kali ini agak berbeda gitu. Tapi Pengembangbiakan. sudah benar Kang Agun menurut saya, karena kalau lihat seperti ini ya Golkar kan kalau kata Mas Arief tadi mencari pengaruh untuk masuk ke pemerintahan, Ya. kan memang Golkar tidak terbiasa dengan oposisi Ya. bangsat. Dan itu dari dulu itu menjadi the ruling party yang Ya. belum ada presiden untuk kemudian ada di luar. Ya. Tapi apakah benar karena hanya KMP atau ada pertanyaan lain juga, Kang Agung? Ya. Jangan-jangan karena ada orang lain yang menarik Golkar dari luar untuk masuk ke situ. Tempo Itu kan punya, begitu. iya, Kira-kira Tempo punya gitu ya. tulisannya kalau nggak salah itu ya. Saya mau mengutip Pak Yusuf Kalla, sebenarnya Wakil Presiden Yusuf Kalla, yang juga tokoh Golkar, yang mengatakan Itu bukan orang luar ya. bukan orang luar, Iya. orang Golkar, yang mengatakan bahwa Golkar itu tidak akan pernah lebih dari 3 bulan menjadi oposisi. Kenapa? Karena orang-orang Golkar adalah orang-orang yang bergelut di bidang usaha, bisnis, dan itu tidak mungkin jauh-jauh dari pemerintah. Jadi itu udah naturnya begitu. Jadi kalau lihat dari apa yang disampaikan Pak Yusuf Kalla, dan rasanya juga tidak salah-salah amat, sebetulnya saya kok ya setuju sama Kang Agung bahwa urusan ini sebentar lagi lah gitu. Ya. Kenapa? Karena yang lain-lain ini juga pasti akan dengan sendirinya merapat jika ini kemudian udah smooth jalan gitu. Saya kira itu, Mbak. Oke, kalau sudah semua jalan, ya urusannya sebentar lagi. Paling nggak SK sudah Untuk jalan. menambah Mas Arief soal Iya. Pak Yusuf Kalla, karena Pak Yusuf Kalla itu bukan soal Golkar aja, Mbak. Jadi akan ada waktu paling lama 6 bulan. Ya. Semua atau banyak akan masuk ke pemerintahan, karena pada dasarnya pemimpin partai itu kan banyak pengusaha ya, dan pengusaha tidak opus. Tidak akan jauh-jauh dari pemerintah. Kecuali Muhammad Pada Gobel posisi katanya. saya, Pak Arief dan Pak Don ya, di keputusan Munas kami di Ancol itu tegas. Kami menjadi partai pendukung pemerintah. Betul. Kalau partai pendukung pemerintah itu eksplisit sebetulnya bersama dengan partai-partai yang mengusungkan calon presiden, katakanlah. KIH lah disebut, tapi kami tidak ingin mau mengatakan itu. Tapi jelas dalam penempatan keputusan kami tidak berarti mendukung pemerintah itu harus berada selalu ada di pemerintahan. Itu jauh dengan Pak Irsyad katakan ya Pak Yang Irsyad ya membedakan tadi ya. kenapa Pak Irsyad ada di seberang yang berbeda kan? Ya. Walaupun kata Pak Irsyad ya kalau kebijakannya untuk rakyat ini pasti didukung, begitu kah? Ya, Tidak begini. jauh-jauh tapi ya Ada sebenarnya informasi yang mungkin agak detailnya apa yang ingin saya katakan. Saya itu anggota Dewan Pertimbangan. versi Munas Bali. Munas Bali. Iya. Sedangkan Dewan Pertimbangan itu posisinya memang tidak berada pada pusat kekuasaan partai, tidak eksekutif, sehingga Dewan Pertimbangan lebih mempunyai jarak dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh DPP, yang Dewan Pertimbangan DPP. Kalau begitu versi Pak Irsyad sebenarnya sebaiknya bagaimana? Sebaiknya sesuai dengan memang pendapat kami di Dewan Pertimbangan, Golkar itu harus menyelenggarakan kembali sebuah event organisasi yang sesuai dengan ADART, yang mengacu kepada realitas politik yang ada, Apa itu? yaitu Munaslup. Luar biasa. luar Munas biasa luar karena biasa. tidak pada jadwal 5 tahunan. Kalau tidak Tetapi salah itu muatan tidak diterima tidak oleh diterima kubunya Pak oleh Ical, itu. bukan? Ya. Itu yang kami sudah rapat 26 kali rapat selama kami menjadi Dewan Pertimbangan, dan telah mengajukan surat kurang lebih 16 surat. Walaupun entaran kami menyurat, tapi itu selalu mendapatkan kilahan atau suatu pengingkaran atau suatu pendapat yang berbeda. Oke. Kalau kita sama-sama memahami kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan penyelenggaraan, siapa yang bisa ngatur itu semua? Sekarang sudah ada sebuah hidayah, putusan Kemenkumham,
dari sebuah proses perjalanan di pengadilan ditolak, di barat, di pusat, mahkamah bersidang dan sebagainya. Keputusan pemerintah itu eksekutorial. Jadi asasnya praduga rahmatihat. Jadi serta-merta dia hanya bisa dibatalkan kalau ada pembatalannya. Nah, bolehkah kalau seseorang tidak merasa diperlakukan adil? Boleh, ketun. Tapi Dan kan itu sudah dilakukan. hukum acara ditun itu Pak Irsyad, ya, hukum acara ditun itu mohon maaf itu bertahun-tahun Pak. Ya, sudah dilakukan dan Pilkada. ya. Dan kemudian Pak Apa Yusril sih salahnya gitu ya? Wong tahun 2016 maunya Bapak Iya. kan kita mau Pak Yusril ini kuasa hukumnya Pak Ical mengatakan ya sepanjang Kemenkumham menyatakan yang sah itu Pak Agung Laksono, maka sekarang sah kecuali ada putusan salah dari PT UN, begitu kan Bang? Ini kan kejar-kejaran dengan waktu ya. Yap. Iya. Kejar-kejaran dengan waktu, ada permintaan untuk putusan sela, tapi betul tidak boleh vakum, kan gitu. Tetapi Sementara pada saat yang sama, sejumlah manuver politik penting Ya. itu sedang ada di depan depan mata, ya. Nah, itu soal pilkada serentak, lalu kemudian saya kira posisi Golkar di pemerintahan apakah di luar atau di dalam, dan Ya. menurut saya Golkar wajar untuk berterus terang, ya kita tidak biasa di luar, jadi harus di dalam, itu normal aja kalau itu dideklar. optimismenya Munas Bali akhir April itu sudah Sudah keluar, selesai. sudah selesai Oke. dan itu Iya. akan dimenangkan oleh Golkar DPP Munas Bali. Oke, kejar-kejaran dengan waktu dan karena juga banyak agenda penting di depan mata dan itu berarti banyak yang mungkin akan terjadi di dua kubu ini. Kita akan coba bahas sesaat lagi ya Bapak-Bapak. Kami akan kembali untuk Anda.